Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial dan budaya. Kolonialisme merupakan politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, suatu bagian dari imperium. Sedangkan imperialisme adalah politik yang dijalankan mengenai seluruh imperium. Kolonialisme dan imperialisme memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menguasai wilayah dan membangun masyarakat jajahan yang dinilai masih terbelakang. Menurut Ibnu Rustamaji, dalam pengaruh perkembangan bangunan Indis terhadap sosial dan budaya masyarakat terhadap masyarakat Boyolali pada tahun 1910 sampai 1915, kolonialisme dan imperialisme memberikan dampak sosial dan budaya. Pada saat itu, di Hindia Belanda muncul suatu kebudayaan yang bernama kebudayaan Indis. Kebudayaan ini adalah perpaduan kebudayaan Belanda atau Barat dengan kebudayaan Jawa, baik dalam gaya hidup, arsitektur, dan sosial budaya di Hindia Belanda. Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern karya M.C. Rixleff, muncul berbagai seniman terkenal. Salah satunya adalah Raden Saleh. Beberapa lukisan Raden Saleh masuk ke dalam penerbitan-penerbitan Eropa pada abad 19. Lebih lanjut, dampak kolonialisme dan imperialisme dalam sosial budaya adalah dengan munculnya agama Kristen pada abad 19 di masyarakat pribumi. Rixleff menjelaskan bahwa dampak sosial budaya masa kolonialisme dan imperialisme dilihat dari adanya surat kabar berbahasa Jawa pertama yang diterbitkan di Surakarta pada tahun 1855. Quran ini bernama Bramartani dan dipimpin oleh seorang Belanda yakni C.F. Winter senior yang menginformasikan berita umum, berita penjuru Nusantara, dan negara-negara lain. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada kaum pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Pada tahun 1900, di seluruh Hindia Belanda tercatat sebanyak 1.600 Europäische Leisure School atau ELS. Dari ELS dapat melanjutkan ke Stovia atau School of Lighting van Indischen Artsen ke Batavia atau Burger School atau HBS. Keberadaan sekolah guru sangat diperlukan untuk memperluas program pendidikan. Sekolah guru atau Quick School sudah dibuka di Solo pada tahun 1852. Khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nanti akan menjadi pegawai. Adapun untuk rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 atau sekolah Ongkoloro. Bagi para pemuda aktivis, banyak yang sekolah di Stovia yang berpusat di Batavia. Stovia sering disebut dengan sekolah dokter Jawa. Dari Stovia lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Meskipun penduduk pribumi yang bersekolah sedikit, keberadaan sekolah telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Dengan munculnya kaum terpelajar, mendorong munculnya surat kabar seperti Pewarta Prijaji yang dikelola oleh R.M. Cokro Hadikusumo. Selain Pewarta Prijaji, juga ada surat kabar The Prinjer Bode tahun 1885 di Bandung, Daily Courant tahun 1884 di Sumatera Timur, Makassar Courant tahun 1902 di Sulawesi, Bramartani tahun 1855 di Surakarta, dan Bintang Hindia tahun 1902 yang dikelola oleh Abdul Rifai. Dengan adanya surat kabar tersebut membawa pencerahan di kalangan pribumi
dari berbagai informasi yang ada di surat kabar tersebut. Lamban laun kesadaran akan pentingnya persamaan kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dengan adanya informasi yang terus berkembang, itulah kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat mengenai masa depan tanah kelahiran, sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.